Selamat malam. Ketemu lagi di IG Live Minggu tanggal 24 November 2024. Di malam ini kita akan membahas beberapa saham yang sudah di-request dari teman-teman di Instagram Story. Ada Adaro dengan dividennya, kemudian INPC, BOT, BBRI, BRIS, Wi-Fi, dan Toba. Ya, gimana teman-teman seminggu kemarin? IHSG, ya belum lihat IHSG juga ya. Jadi IHSG kemarin itu di hari Jumat sempat menguat ya teman-teman ya. Oke, sambil nunggu ya malam semuanya. Ya, kita lihat dulu ya, malam sebulan IHSG merah terus. Iya, betul. Memang kayak begitu ya. Merah terus, tapi kita berharap sih semoga level sebentar ya. Level 7118-nya tidak ditembus ya. Jadi mudah-mudahan abis ini naik terus, nggak menyambangi lagi level 7118-nya. Oke. Malam semuanya, malam semoga sehat-sehat ya. TAPG, iya, Len kayaknya tiap minggu nih TAPG. BTC, ATH. Nanti kita lihat sekalian ya. Kita lihat BTC, saya catat dulu nih. BTC, TAPG, ya. Oke. Gimana? Oh ya, minggu lalu kan saya sempat nanya ya di Instagram Story, sempat nanya teman-teman, apa sih yang bikin orang tuh tergiur untuk ikut investasi tapi ujungnya bodong, terus udah gitu ikut judi online. Nah, tadi saya sempat bacakan jawaban dari teman-teman di acara tadi ya, gitu. Oke, nanti kalau mau lihat, misalnya mau lihat bisa minta linknya ke saya. Jadi kayaknya ada tuh online-nya ya, streamingnya ya. Oke, yuk langsung aja kita lihat chartnya ya. Yang pertama kita lihat IHSG-nya dulu nih, sebentar. Kayak gini kita lihat ya IHSG. Oke, ini adalah chart IHSG teman-teman, semoga bisa lebih jelas dilihat ya. Ini adalah chart IHSG. Memang bener ya, udah sebulanan nih kita merah terus, bener. Dari sini sampai ke sini merah. Nah, sekarang nih lagi gelantungan di area Fibonacci 7165. Mudah-mudahan gelantungan, karena sekarang ini nih kayak lagi dipentung gitu ya. Nih kalau teman-teman bisa lihat nih ada garis kayak lagi dipentung, tapi udah nyampe sih di area Fibo ini. Nah, mudah-mudahan nih dia bisa dobrak gitu loh, harganya naik ke atas untuk ayo mulai rebound ya di 7165. Jadi selama ke depan-depannya IHSG tidak ditutup ya, harganya ditutup di bawah 7118, itu aman ya, penurunannya sudah mereda ya. Itu si IHSG dulu. Kemudian ada yang nanya, tadi ada yang nanya Toba sekalian ya. Udah ada nih di depan mata chartnya Toba. Di IG Live sebelumnya udah ditulis juga nih sama saya di sini 520 supportnya, dan ketika dia nggak bisa bertahan di bawah 520 maka welcome untuk menguji ini level-level Fibonacci yang ada di sini. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya ngelihat chart saya tinggal baca aja nih, ini adalah angka-angka Fibonacci. Jadi kalau misalnya dia nembus ya dia akan turun tangga ke sini gitu. Naik juga sama. Nah, untuk si Toba ini kelihatannya 520 ini akan menjadi support kuatnya, dan sekarang ada di 484. Udah mulai mendelosor ya. Kalau kita lihat dari bentukannya ini sudah mulai downtrend, kalau kita lihat dari bulan September. Jadi yang punya Toba ya kalau udah punya posisi ya dipantau aja. Kalau masih cuan ya tinggal ditentukan strategi ya, mau di take profit atau mau gimana, karena ya bentukannya arahnya sih udah ke sini ya si Toba gitu ya. Ciacen tanyatin sebentar ya, saya catat dulu. Oke, terus tadi ada yang tanya INPC, Bang Arta Graha. Nah,
ya Bank Artagraha, terus ditutup menguat. Kalau kita lihat sekarang terdekat itu resistennya ada di 320 394 ya. Kalau ada pelemahan sementara maka akan menguji 185. Kemudian tanya BOAT, BOAT. Ini kayaknya baru IPO ya. Baru IPO, waspada ya teman-teman nih kalau saham baru IPO begini. Ya kalau dapatnya pas harga IPO sih ya tinggal trailing stop aja. Kalau melihat seperti ini resistennya masih ada di 412, tapi ini udah 1 2 3 4 hari menguat. Jadi awas-awas kalau misalnya ya ada pembalikan arah, harus cepet nih dipantau ya kalau saham IPO. Kemudian BBRI. Bentar. BBRI. Oh, ya BBRI begini, ini ada Fibonacci time ya di sini di 25 November, ukuran time ya harusnya sih rebound ya. Ini kan kalau Fibonacci time itu more or less ya, more or less gitu ya. Jadi kemarin di hari Jumat itu dia sudah menguat 3,53% di level 4430. Kalau lihat kayak gini di sini ada catatan saya 4170 nih. Kalau misalnya besok si BBRI masih melemah, maka ada potensi untuk dia support berikutnya di 4170. Resisten terdekatnya sekarang di 4430 gitu ya resistennya. Kalau besok terus lanjut nguat bagus sih, mendingan dia ya bikin kaki kira-kira gitu ya. Ini untuk si BBRI. Lanjut BRIS ya. BRIS juga kemarin sempat menguat 9,67%, ditutup di level 2950. Resisten terdekatnya ada di 2990 nih. Kalau nggak bisa lompat ke atas ini, maka dia akan bergerak di rentang antara 2690 sampai 2990. Kalau bisa ditutup di atas 2990, maka berikutnya akan menguji area 3150 ya. Itu untuk BRIS. Terus WiFi bilangnya ya, WiFi area, sebentar saya buka weekly-nya. Oke, masih terlihat uptrend. Resisten terdekat ada di 462, kemudian 585, support terdekat di 410 ya untuk WiFi. Nah sekarang kita lihat BTC nih ya, tadi ada yang nanya BTC. Kita lihat nih dia all time high. Kita ukur dulu nih all time high-nya kemana. Nah teman-teman, BTC ini udah deket area all time high-nya itu di 100.380 ya, BTC US dollar. Saya ukur dulu ini level berapa. Oke. Kita buka yang berikutnya. Nah tuh, ini weekly ya, saya lihat daily. Nah daily-nya kan begini. Tadi siapa yang nanya BTC ya? Oke, saya tambahin gini. Jadi BTC masih terjaga ya, memang di dua hari kemarin melemah gitu ya. Kalau teman-teman lihat dia kan masih terus bergerak. Ini kalau teman-teman lihat ada MA5. Selama dia masih bertahan di atas MA5 sih masih terjaga ke utaranya. Tapi kalau besok mulai melipir ke bawah sini, ya ada potensi dia ke 88 itu. Nah ini memang udah di area resistensi 100.380 gitu ya. Kalau kita lihat weekly belum ada tanda-tanda. Jadi lumayan nih kalau weekly-nya dia merah nyambangin 80.000 nih. Kira-kira gitu tuh. Lihat ya garisnya. Nih pakai MA5 gitu ya. Udah, apalagi nih TAPG. Saya bacain dulu yang tadi udah nanya ya, yang saya udah catetin. Abis ini baru saya baca komen. Wow. Len. Dia nanya Len nih. Semoga kamu udah check out ya, check out, emangnya belanja online udah take profit ya. Nih, kalau kita lihat teman-teman, saya mau nanya nih, di sini teman-teman ada yang paham dengan istilah dead cross nggak? Pengen nanya dulu, ada yang paham nggak? Kalau paham kasih jempol, kalau paham. Kalau nggak paham gini, ada nggak? Ada yang sudah paham kalau saya ngomong dead cross? Saya lihat dulu ya responnya ya. Paham. Tadi yang nanya TAPG Len. Cakep ya. 2 sudah respon paham. Paham ya. Oke. Nah,
Landline yang tadi kalau saya scroll ke atas ya, paham ya? Oke. Nah, kita kan sama-sama ngelihat ya, nih kalau saya gedein. Oke. Ini pakai cara simple aja nih ya, nih landline paham? Oke, cakep. Jadi ini kita pakai cara simple aja, pakai moving average. Nih, kelihatan ya? Oke, paham ya semua ya? Jadi kalau misalnya kita mau ngelihat nih, ini udah harus jual apa enggak sih gitu ya. Kalau udah modelnya begini nih, ini kan udah dead cross ya. Nih, udah dead cross, jegrek langsung motong ke bawah. Nah ini udah sinyal jual gitu ya. Time frame daily ya, time frame-nya daily. Saya umumnya pakai daily gitu ya. Nah kalau udah kayak gini ya udah mau gimana, arahnya ke bawah si TAPG gitu. Ya, nih ya, paham ya? Tuh, nih. Oke. Jadi kalau ditanya kayak gini, TAPG gimana nih? Ya TAPG arahnya ke sini. Tuh, 710-685 arahnya ke bawah gitu. Gampang kan? Ini semua orang pasti punya. MA, moving average, simple. Ya. Nah, nanti kalau misalnya kamu nih lagi semingguan lagi trading gitu kan bingung nih, aduh aku gimana nih? Aku mau jual apa enggak nih gitu ya. Coba aja pasang moving average ya. Rasanya saya pernah loh bikin video di YouTube ya, gimana cara masang indikator moving average. Kayak saya pernah loh teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bisa scroll ke YouTube saya ya, apa YouTube yang baru atau YouTube yang lama ya, rasanya ada deh gitu ya. Jadi teman-teman coba deh ke sana gitu, gimana caranya tuh masang. Nah kalau di buku ini saya pernah ngasih tahu juga ya, nih ntar ya, ini buku pertama yang saya bikin setelah saya lulus CFTI. Ini buku pertama yang saya bikin di halaman 58. Yang udah punya dibuka. Nah ini moving average, ini ada penjelasannya ya. Ini ada latihannya juga di sini ya. Jadi nggak bisa dijauhin ya, kira-kira gitu ya. Di buku ini yang udah punya coba dibuka terus dipraktekin pakai MA nya saya pakai yang gampang 5/20 aja tuh ya, MA 5/20 ya. Jadi kalau nanti pas tengah-tengah minggu kan mungkin nanya juga saya pas lagi nyetir, pas lagi sibuk, nggak bisa langsung ngejawab. Nah teman-teman buka di chartnya teman-teman, terus lihat posisinya tuh ya, posisinya tuh si saham lagi gimana. Ih suara. MA 5/20 ya. Yang udah punya buku cara asik baca grafik, dibaca halaman 58 terus dipraktekin. Oke? Udah ya tadi leng-leng TAPG nya udah. Habis itu ada yang tanya TINS. Nah coba nih baca TINS, lihat posisi MA nya bagaimana, GC apa DC, GC atau DC. Coba ayo teman-teman, posisi MA nya gimana, DC dead cross, GC golden cross. Coba nih TINS. DC ya, DC gitu. Dead cross. Nah dead cross itu kan sinyal jual ya teman-teman ya. Nah kita lihat dulu nih cerita sebelumnya nih si TINS tuh, naiknya udah panjang kan ya. Nah dead cross, apalagi dia udah sideways ya dari sejak bulan Oktober nih sampai sekarang November ya, udah sebulan lebih. Nah ini cilaka kalau dia ditutup di bawah 12.90 ya udah langsung jedung ke bawah gitu. Turunnya sampai berapa? Ini bentar ya, kalau ditanya turunnya sampai berapa, supportnya ada di 1180, 1095. Mungkin dia bisa sampai ke 1095 gitu. Tapi apakah 1095 nya nahan apa enggak?
kita nggak tahu, tapi harus dilihat teman-teman tuh ya. No, naiknya juga udah dari 700 sampai ke 1500, udah 100%. Jadi ya wajar yang udah punya ya udah pada jualan gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti praktek ya, pasang MA nya dead cross. Oke, cakep ya. Oke, tadi saya scroll dulu ke atas ya. Kalau nanya turun sampai berapa ya harus kamu ngejawabnya pakai ini ya, nih. Oke, yang udah punya bukunya dipraktekin, yuk dibuka bukunya, jangan dijadiin ganjelan apa, jangan dijadiin ganjelan laptop ya, dibuka bukunya, biar lecek nggak apa-apa gitu ya. Paulus, tips tarik Fibo yang bener. Paulus tips tarik Fibo yang bener ya. Ya kamu harus tahu dulu mana yang mau kamu ukur. Abis itu kamu baca buku cara asik belajar Fibonacci. Buku Fibo saya ada 2 ya. Ini buku Fibo yang pertama, ini buku Fibo yang kedua. Isinya beda, saling melengkapi. Nah, untuk lebih gampangnya tipsnya ada di situ ya, kaidah-kaidahnya, cara nariknya bagaimana. Bentar ya. Saya ada candlestick quick note, Fibonacci quick notes-nya ini untuk ngasih tahu nih. Kayak gini. Tips narik Fibo yang bener. Ya. Harus tahu dulu mau nariknya buat cari apa, support apa resisten. Tipsnya begini. Rasionya begini. Nggak boleh terbalik. Ya. Oke, udah. Lanjut. Pakai MA berapa? Tadi udah 520. Saya pakai yang simple. Kita pakai ya, coba di weekly ya. Gimana? Tuh. Ya, kalau lihat di weekly bisa kemana? Bisa turun sampai sini. Sit-ins, ya. Besok apakah lanjut lemah? Tadi IHSG udah dijelasin di awal-awal. Najmal nanti kamu denger rekamannya ya di depan-depan gitu ya. Udah dijawab juga pakai MA-nya berapa. Oke. Oh my goodness. Time frame daily. Oke. Tins udah, sekarang saya question dulu ini. Brand Antam. Oke, kita lihat ya. Brand. Seingat saya brand 5.500-nya itu nggak boleh ditembus tuh. Kita lihat ya. Brand. Nah, matiin dulu MA-nya karena saya mau lihat strukturnya. Tuh ya. Nih. Brand 5.500 nggak boleh ditembus. Support pertama 5.975, support kedua 5.500. Jadi brand itu sejak September sampai sekarang tuh sideways ya. Sejak dari sini sampai sekarang itu sideways ya. Jadi kalau misalnya ditembus, brand itu akan potensi turun lebih dalamnya lebih besar karena dia udah ada potensi pola double top ya. Itu pesan saya untuk brand. Jadi ya gitu ya. Kalau karena ini kan udah naik banyak, terus bentukannya kayak gini ya teman-teman, jaga aja supportnya. Kemudian Antam. Oke, saya buka di sini Antam. Aduh, perut saya perih nih. Oke, gini ya teman-teman ya, Antam. Ini saya bikin trend line ya. Terus dia udah kayak gini bentukannya. Kalau lihat seperti ini, potensinya sih Antam potensi melemah menguji 1400. Kalau masih lanjut bablas akan ke 1305 gitu. Ini Antam. Ya, jadi ya bentukannya Antam kayak begini gitu. Arahnya masih arah turun dari sejak Oktober ya. Maklum dia udah menguat dari Juni bulan 6, bulan 10, 4 bulan gitu. Jadi kalau ngelihat arahnya kemana, arahnya ke sini. Untuk yang sweet sih yang nanya Antam. Teman-teman jadi kepikiran, kalau saya bikin kelas simple buat apa ya, buat belajar narik garis sama indikator, kira-kira berminat gak? Yang simple aja, yang murah meriah gitu ya. Nanti deh, ini mah ide doang, ide langsung lompat aja gitu ya. Oke, makan dulu biar nggak perih. Iya, nanti udah sih, udah makan apel tadi tapi masih perih dari tadi siang, kumat nggak tahu kenapa nih. Oke, Adaro ya, Judith Felicia. Oke, saya mau ngasih lihat Adaro. Oke ya. Jadi ini
Adaro kan mau ngasih dividen jumbo ya 1.350. Gini. Saya cerita dulu ya Adaro. Kalau misalnya ini kan Adaro itu kumnya tanggal 26, 24, 25 Selasa kumnya ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang masih hold saham Adaro sampai hari Selasa, maka teman-teman berhak mendapatkan dividen ya. Dividennya Rp1.350 per lembar. Nah, tapi biasanya Adaro itu pas X-date-nya itu tanggal 28, yaitu hari Kamis, karena tanggal 27 kita pilkada ya kan. Nah, biasanya Adaro tuh nggak Adaro doang sih. Biasanya saham-saham yang lain juga kalau pas X-date itu suka melemah. Nggak selalu, tapi umumnya pada kayak begitu ya. Contoh nih, di sini tuh si Adaro nih, waktu bulan Mei, begitu X-date jedung ke bawah ya. Nah, ini waktu tahun lalu juga ya, Desember jedung ke bawah. Ya kan, ini ratusan dividennya. Nah, kali ini 1.300. Jadi teman-teman, saya cuma mau bilang di sini, jangan kaget kalau misalnya nanti pas tanggal 28, nggak pasti loh ya, tapi saya cuma bilang ini kemungkinan gini nah, harganya bisa ke sini. Karena kalau melihat struktur harga juga ya, si Adaro ini udah dari bulan September itu mencoba bertahan di level di level 3.560 gitu ya. Nah, kan masih ada nih besok nih Senin ya, besok Senin. Kalau kita lihat Adaro itu resisten terdekat ada di 3810, posisi sekarang 3750 ya, masih ada 60 poin. Tapi nanti ya pas exit gini, jadi teman-teman memutuskan aja gitu. Kalau misalnya memang mau ngejar dividennya, jangan kaget kalau misalnya nanti pas exit harganya tuh turun, mungkin sampai di kisaran 2.200-an. Kan bakalan bakalan nyangkut kan, jadi floating loss gitu loh. Ya, jadi saya menjelaskan secara price behaviornya aja kayak begitu nih si Adaro. Apalagi di tanggal 5 November udah muncul nih, teman-teman ada yang paham nggak ini apa ini? Yuk, yang punya contekan dibuka-bukain. Yang punya buku ini coba coba ini Adaro ini candle apa nih? Yuk. Ya, tiap minggu kita udah kayak les ya. Yuk, Adaro coba silakan. Ini candle apa? Kelihatan nggak? Nih. Yuk, saya tunggu. Yang punya contekan, nanti saya review ya. Oke. Jawabannya saya review. Dewi Tuti jarum suntik boleh. Tapi kalau misalnya kamu mau sertifikasi, mau nggak boleh nulis ini candle apa, jarum suntik nggak. Bintang jatuh boleh. Kalau di Inggrisin kan jadinya shooting star ya. Shooting star, oke. Nah, tadi ada yang jawab hammer. Hammer bukan ya. Kalau hammer itu adanya di bawah ya. Nih, kan saya kasih contekan ya. Ini ada di buku Cara Asik Baca Candlestick. Terus kalau yang punya notesnya, ini notesnya beda ya. Kalau ini buku, kalau buku itu nih tuh ada cerita-cerita dalamnya, ada penjelasannya. Kalau notesnya itu cuman intisarinya aja. Jadi ini bisa ditaruh di sini, bisa ditaruh di samping laptop tuh. Jadi buat kamu pencet ya tuh, buat kamu ngelihat pas lagi trading ya. Nah, ini candle shooting star teman-teman. Ya, candle shooting star. Walaupun yang terjadi di Adaro ini nggak sempurna. Kenapa? Karena ini ada shadow. Shooting star yang sempurna begini. Ya, toh. Ini shooting star yang sempurna harusnya begini, nggak ada shadow. Ini ada shadow. Ini artinya apa nih? Kalau muncul nih ini inverted hammer. Saya salah ngasih, itu harusnya ini shooting star. Bentuknya sama, tapi munculnya kalau inverted hammer itu munculnya di bawah. Kalau shooting star munculnya di atas. Beda ya nih teman-teman. Oke,
saya kasih lihat bedanya. Ini inverted hammer, munculnya di bawah. Ini shooting star, bentuknya sama tapi namanya beda, munculnya di atas. Nah lihat nih, sama yang ini kan, tuh lihat, naik nongol di atas, naik nongol di atas gitu. Jadi harus dilihat dulu ya. Kalau yang ini abis glosor muncul, ini inverted hammer, ini shooting star. Oke, paham ya? Oke, yang paham kasih jempol biar saya tahu, kalau nggak paham saya jelasin lagi. Ya, sinyal ya, kayak kita baca indikator bensin, nyala, oh masih ini nih, masih butuh bensin gitu, itu sinyal ya. Udah paham perbedaannya shooting star dan inverted hammer? Oke, 2 paham. Oke ya, cakep. Nah jadi waspada deh teman-teman ya. Jadi nanti jangan, aku kena dividen trap, jangan gitu ya. Aku kena dividen trap, jangan gitu teman-teman. Ini kita yang udah paham, udah saya kasih tahu dulu. Jadi nanti dipikir-pikir mau ngambil dividen tapi ada resikonya capital loss, maksudnya floating ya. Atau gimana nih gitu. Jadi nanti jangan ada aku kena dividen trap, enggak gitu ya. Ini udah diceritain dulu gitu ya. Cakep ya, udah mantep lah, paham semua ya. Oke, pelan-pelan kita belajar ya, cakep ya. Oke, saya tanya lagi, tadi kayaknya ada yang ini nih nanya Telkom. Oke, seneng ya, semuanya udah paham. Jadi tambah pintar. Jadi kita bisa terus upgrade diri, belajar dari market ya, ngerti bahasanya market gitu. Jadi gue nggak ngeprank lu kata market, lo aja nggak kenal sama bahasa gue kan gitu. Gue nggak maksud bikin jebakan buat lo, gue nggak maksud bikin trap. Emang gue kayak gitu, lo harus ngerti behavior gue. Kira-kira gitu ya. Gitu ya teman-teman ya, karena si Adaro emang begitu tuh biasanya. Nah, kita ngertiin saham kayak ngertiin orang aja perilakunya kayak apa. Oke. Tadi ada yang nanya PTBA. Nanti seperti PTBA setelah dividen 1000 glosor sampai sekarang. Kita lihat PTBA. Abis ini kita lihat Telkom ya, tadi ada yang nanya Telkom. Ya, ndo. PTBA kan kemarin dividen 1000. Nih. Mana PTBA? Ini ya terakhir. PTBA nih. Mei. Ya kayak gini tuh. Dividen, exit, jedung ke bawah. Tapi udah kok. Udah turun lagi sampai sini. Gitu. Nah. Kalau bisa memahami price behavior ini kan kita bisa ancang-ancang. Kalau kita mau masuk untuk ngambil capital gain atau masuk untuk ambil dividen di mana gitu. Jadi teman-teman di depannya dulu mikir gitu. Ini time frame daily. Daily. Ya, saya pakai Trading View. Saya bayar data. Ya, subscribe datanya supaya bisa lihat data real time ya. Tahun kemarin yang 1000. Bentar. Oke. Lihat. Ini. Ini yang 1000. Ini ya. Ini yang 1000. Turunnya mana? 2740. Sekarang di berapa? Ya, udah balik, Bu. Iya, maksudnya belum balik sampai ke atas. Betul sih. Iya, belinya di sini. Belinya misalnya di 3800, iya belum balik sampai ke saya buka weekly ya, jadi gampang lihatnya. Iya. Tuh. Nah. Iya, ini di sini. Sebenarnya udah tahu juga ya, kita pakai itu gambar trend line, kita tahu di mana arah kira-kira pembalikan arahnya. Ya. Belum balik benar. Dari 3700 sekarang 2700, berarti floating loss. Tapi kan kamu dapet tuh floating loss, misalnya beli di 37 sekarang 27, berarti floating loss 1000 poin. Tapi kan dapet
dividennya nih 1000 poin plus ini 390, masih cuan 390. Paham nggak? Kalau kita ngitung gitu ya poin-poinnya, kan floating di portfolio kan kamu kelihatan kamu floating loss 1000 poin, tapi kan kamu dapat dividennya 1000 poin plus ini dividen lagi 390 gitu ya. Jadi sebenarnya kan ini ada 390 gitu sih ya. Coba ntar direnungkan dah ya. Ya Telkom, ntar ya Telkom. Tadi ada yang nanya Telkom dulu. Telkom ini chart weekly. Telkom teman-teman, kita harus lihat ya. Telkom itu dari bulan Mei 2022, kamu lihat sendiri Telkom kecenderungan arahnya adalah arah selatan. Nah, dia mulai turun kelas di sini di 3000 dari tadinya ke atas ya, ke nyampe ke 41, mungkin makin turun. Nah, sekarang kita harus melihat bahwa ini udah ditandain ini R2 resisten di 3378. Ini ada satu resisten. Nah, sekarang yang terdekat ini resistennya ada di terdekat ya nih. Ada di 2790. Kenapa turun terus? Ya karena trennya seperti ini. Ya, trennya seperti ini ya. Ini udah ada tanda-tandanya. SRR-nya tuh udah kelihatan R1 2860, kemudian 3070 ya. Ini satu, di sini ada tengah-tengah ada 29. Nah, minggu depan kalau misalnya Telkom terus bisa bertahan di atas 2500, potensi penguatan menuju resisten-resisten terdekatnya tuh jadi terbuka gitu. Ya, ini untuk Telkom. Jadi kenapa turun terus, emang trennya kayak gitu. Jadi teman-teman yang mau Telkom ya teman-teman trading dan tahu deh resisten-resistennya ada di mana gitu. Harus dipantau sih Telkom. Ya. Oke. Semoga lebih jelas nih ya Telkom. Terus David Bobby tanya ISAT. Oke ya. Maaf ya kalau yang ke-skip ya, itu nggak kebaca ya. Apa requestnya. Nah, kita lihat weekly. Tuh dah saya tanya. Teman-teman, sekarang kita pindah nih pertanyaannya, saya pindah. Ada pola apa nih teman-teman di sini nih? Ya. Jangan kecoh ya sama gambar saya, jangan kecoh ya. Menurut teman-teman nih ada pola chart pattern. Sekarang saya nanya chart pattern. Beneran loh, kayak ujian loh tiap minggu nih ya, kita jadi belajar. Contekannya ada di buku ini, di yang paling belakang. Oke. ISAT, ada pola apa nih? Ci minta komentar dinonaktifkan. Saya nggak ngerti caranya menonaktifkan komentar gitu. Beneran, jadi ya udah dan di ini aja ya. Nggak tahu saya caranya matiin komentar bagaimana itu. Gak ada, nggak apa-apa dah, saya scroll ya. Oke. Cup and handle, saya sih nggak ngelihat cup and handle ya, nggak tahu ya, nggak ngelihat nih saya nih ya. Double top kayaknya gini ya. Ya bisa more or less. Oke, falling wedge kayaknya saya nggak ngelihat falling wedge juga nih. Kita kan kalau ngelihat chart pattern kan ini ya, imajinasi masing-masing ya. Descending tree. Nah, flag nggak. Nah, kalau saya ngelihatnya gini nih, bisa begini. Tuh, triangle nih, ya. Nah, waktu dia break di sini, di break di 2620, udah waspada. Tuh, kelihatan ya. Terus di sini resisten 2380 ditembus. Jadi waspada nih teman-teman, kalau misalnya dia nggak bisa bertahan di 2380, potensi ke bawahnya terbuka. Kalau ngelihat kayak gini, ISAT dia resisten terdekat di sini di 2580 ya. Waspada aja. Kenapa? Karena kalau dia nggak bisa lanjut ke atas sini,
ya akan turun menyambangi level supportnya ya. ISAT 2500, tunggu dulu, 2120 ya, itu supportnya, support 1. Supportnya berikutnya ada 2870 ya. Ini dia lagi nyoba untuk tes lagi. Waspada nih kalau sampai di area sini 2690 nggak bisa lewat, dang ke bawah gitu ya. Itu ISAT. Oke. Amir Adaro udah dibahas, udah tadi, ntar tinggal lihat rekamannya ya. MDKA ini weekly chart ya teman-teman ya. MDKA ini dia menembus ke bawah area sideways-nya di 2260, saat ini di 2050, maka potensinya untuk dia menyambangi level supportnya di 2000, udah juga ya di 1925 1800. Resisten kuatnya di 2200 ya. Ini untuk MDKA. Terus Saratoga ini juga waspada ya teman-teman ya. Kalau dia nggak bisa nanjak di atas 2250, maka ini arahnya ke bawah sini 1918.40 ya. Ini untuk Saratoga. Jadi kalau yang udah punya ya teman-teman di ini aja, dipantau ya level trailing stopnya ya. Jadi 2140 2250 sementara ini menjadi area support dia. Kalau dia nggak bisa nahan penurunannya ya jatuhnya ke sini gitu ya Saratoga. Terus BCIC, bentar ya, dari tadi nih kayaknya ada yang tulis BCIC. Oh, saya buka weekly loh ini. Dia udah nyampe di area resisten 218, arahnya ke bawah. Oh lihat, gini ya. Jadi dia tembus di bawah 186 ini. Bentar ya, gini. Nih ya, jadi dia tembus ke bawah 184, arahnya ke bawah. Kalau misalnya besok ada penguatan maka tes 184 nggak kuat ya, arahnya ke sini ke bawah sini untuk BCIC ya. Terus Avia, coba pengen lihat Avia. Avia teman-teman lihat ya, ini level Fibonacci nih 1, 2, 3, ini 515, ini nggak bisa nembus ya. Udah gitu dia tembusin 466. Nah 466 ini yang akan jadi resisten terdekat. Ini nggak bisa nembus 466, dia ini bener kan tembusin 466 ke 444. Nah cilakanya kalau 444 nya ketembus maka dia akan menguji area all time low di 422. Avia tuh gini tuh arahnya ke sana ya. Untuk Avia seperti itu. PSAB coba ya, kita lihat ya PSAB. Saya lihat weekly-nya dulu. Saya lihat monthly-nya dulu sebentar. PSAB itu area all time high sebelumnya ada di 414 dan kemarin udah disentuh waktu di Oktober. Jadi area 420 di sini yang nyentuh 420 ini akan jadi area resisten terdekatnya dia. Saat ini dia ada di 328. Nah, minggu ini ya 346 di sini. Oke. Kita lihat weekly itu ya, 346 nggak bisa lewat. Waspada kalau 346-nya nggak lewat. Ini lagi sideways. PSAB di rentang 398 sampai 262.
ya. Kalau misalnya nggak bisa bertahan di atas 302, ada potensi menguji 288 sampai ke 262 gitu. Jadi PSAB nya ini lagi sideways sih ya. Nah tuh kelihatan nih, ini ngukurnya saya udah dari lalu, mah tinggal baca doang tuh ya. Ini PSAB, kalau mau naik ya naiklah lanjut 346 sini 420, kalau enggak ya begitu ya, selama belum close di atas 346 ya gitu ya. Oke, Ci boleh bantu lihat Ethereum. Oke, Ethereum ya. Ini Ethereum. Saya kayaknya punya deh. Iniannya di sini. Ukur dulu ya Fibonacci-nya. Nah, Ethereum bentuknya gini. Oke. Jadi ini weekly ya. Weekly Ethereum resistennya di sini 3344. Support 2873. Kalau dia mau lanjut naik, tahan di atas 2873. Resistennya di sini sama di sini gitu ya. Ini untuk Ethereum. Oke. Bentar. Ini ada yang request video, maksudnya gimana ya? Saya agak bingung. When someone join, anyone who can see their live video also watch this one. Bingung saya. Gak pernah nih request join. Emang ada yang mau di accept? Mukanya jadi kelihatan. Firdi mau lihat XRP, Ripple. XRP. Oke, udah deket area all time high nih ya Firdi, XRP-nya. Nah, kayak gini. XRP area all time high-nya saya bacain area Fibonacci-nya aja ya. XRP di sini di 1880. Saat ini ada di 13218 ini kan masih jalan. Angkanya masih jalan tuh ya. Nih. Resistennya ini dulu ya. 1 2 gitu sih. Itu monthly ya. Daily kayak gini. Ya daily-nya turun 1207 ya, 3 seperti itu. Ya. Pani. Oke, Pani. Pani. Saya lihat weekly gini teman-teman. Ini kan udah nyampe di area resisten. Ini ada Fibonacci channel yang miring nih. Pani support 12600. Close di bawah 12600 turun ke sini. Kalau dia tahan di atas 12600 bisa lanjut naik lagi. Pani sih begitu, ya. Oke, INKP. INKP ini kalau lihat PBV-nya sih masih kecil ya, tapi kita lihat gerakannya. Waduh. Ini saya buka monthly ya. Teman-teman lihat tuh. Enggak deh. Ada pola apa nih teman-teman? Ini monthly loh ya. Ini support yang nggak boleh ditembus 6775. Ini tembus ke sini 6200. Ini INKP ya. Iya betul. Triangle sih sebenarnya. Kelihatan nggak?
triangle ya. Itu iya gini tuh. Ini November kan tinggal 6 hari lagi ya, kita lihat nih bisa nggak masuk ke sini. Kalau masuk ya sempit, gerakannya ya paling segini gitu untuk INKP ya, walaupun PBV nya kecil, tapi kalau gerakannya kayak gini saya sih ya mungkin ntar dulu gitu ya. Oke. Mason, Ci ayo buka kelas please. Ada sih, saya belakangan ini ada kelas-kelas private, kelas boleh ntar yang kelas yang murah meriah ya. Jadi pada pinter bisa analisa sendiri ya. Nanti deh saya pikirin deh cari waktunya dulu. Terus paling kelas yang basic aja, belajar buat trend line sama simple technical gitu ya. Gimana? Mau online aja ya? Online aja. Kalau online kan teman-teman dari mana-mana bisa join. Kalau misalnya offline di Jakarta Timur sayanya gitu ya, kamu harus kesini gitu ya. Kelas Vibo, kalau kelas Vibo kemarin sih ada minggu lalu private, tapi ya nanti belajarnya yang basic dulu, belajarnya yang ini dulu ya. Nih belajarnya ini dulu gini, teman-teman baca dulu buku ininya ya. Kalau nggak ngerti nanti baru saya ajarin, saya buka kelasnya ya. Nanti saya coba atur dulu waktunya ya, kalau mudah-mudahan bisa sebelum Natal gitu ya. Kado Natal saya bikin kelas yang ekonomis ya, online aja ya. Terus tapi harus punya chart, oke? Harus siap nih kayak gini-gini. Jadi pas ikut kelas kamu jangan bingung, aku gimana ya, jangan, latihan dulu. Jadi nanti maksimal waktu saya ngajar, kamu nanya saya juga maksimal, saya juga ngeluarin ilmunya maksimal. Jadi latihan dulu, belajar buka chartnya, terus toolsnya yang di sini nih toolsnya yang di sini di ngertiin dulu. Kalau misalnya kamu ikut kelas terus kamu giniannya belum siap, sayang, nanti kamunya yang apa ya, kamu nyerap ilmunya jadi lama gitu. Kan saya pengennya kamu sekali ikut udah bisa gitu ya. Chartnya ada di mana nih? Trading View tuh, ini Trading View. Nanti kalau saya drop link yang mau trial Trading View, tapi trialnya kalau nggak salah cuma 2 minggu atau sebulan. Habis itu pakai aja yang free, datanya nggak usah bayar. Tapi ya kalau yang free datanya pasti telat beberapa menit gitu ya. Kalau di online trading kamu udah ada chart ya pakai aja dari situ ya. Ya deh, nanti saya pikirin ya. Saya kayaknya Senin Selasa ini agak sibuk ya. Coba deh minggu ini mudah-mudahan dapet tanggalnya ya. Online aja terus ya udah gitu ya. Tapi saya cuma minta kamu harus ini dulu, punya chartnya dulu. Percuma nanti kalau kamu belajar nggak ada chartnya, cuma ngeliatin saya doang, tapi kamu nggak bisa latihan, dan saya nggak mau itu ya. Jadi saya mau kalau kamu udah ikut kelas kamu bisa gitu. Nah jadi ngerti ketika saya IG live kita kayak latihan. Jadi kayak latihan tiap minggu, matanya lihat ini lihat itu, terus nanti latihannya gitulah ya. Oke ya, kalau misalnya nah 27 tuh udah ada yang mau private. Kalau dia nggak jadi, saya mau pergi, coba letar deh ya. Kedeketan kali, tinggal 2 hari lagi. Pada mau jalan-jalan gak sih tanggal 27? Pada jalan-jalan? Enggak deh ya, besoknya kerjaan ya. Ya saya bisanya malam ya teman-teman. Bisanya malam, mungkin jam 7 sampai jam 8:30 gitu ya. Noblos ya. Oke, ntar kalau mau saya
Saya pasti update di Instastory sih ya. Oke, ini waktunya tinggal dikit lagi. Kelasnya online aja sweet sih. Kalau kelasnya offline kamu harus datang ke sini, ke Jakarta Timur atau Kelapa Gading deh. Enggak deh, sini aja. Mendingan online. Kalau online kan dari mana-mana, dari luar kota bisa join. Nah, siap-siap, jangan gaptek pakai Zoom. Kalau misalnya nanti mau latihan, saya kasih lihat, saya kasih kamu praktek gitu, dan saya koreksi kamu bener apa enggak, kan gitu ya. Oke. Big Bangs mau jalan ke puncak. Ini nggak ngerti nih tadi si Angelica. Baca buku yang mana dulu untuk Fibo? Oke, kalau untuk Fibo, kamu gini, saya ceritain aja ya. Ini adalah buku Fibonacci saya yang pertama ya. Ini daftar isinya. Oke, ini di sini Fibonacci tuh sama teman-temannya indikator apa aja yang saya pakai selain Fibonacci. Nah, di sini banyak sekali latihan. Kalau di buku saya tuh banyak latihannya untuk gimana sih kita ngikutin market ya. Jadi ini kayak dansa pakai Fibo. Gimana ngikutin market ketika dia naik turun pakai indikator yang apa. Nah, kalau yang ini yang kedua itu, ini dia daftar isinya teman-teman. Nih bentar ya. Nih. Nah, saya udah mulai masukin chart pattern walaupun sedikit. Jadi gimana ngukur chart pattern kayak tadi nih INKP. Nih tuh teman-teman. Ya, jadi kalau kita udah ngerti technical, kita tahu di mana kita harus bener-bener kabur kayak gitu. Ya kalau kayak gini saya tar dulu deh. Ya ini monthly lagi, chartnya monthly kayak gitu ya. Jalan-jalan tuh kan, banyak pada jalan-jalan, jangan deh. Ya ini mah orang tanggal 27 saya juga kayaknya kepengen pergi sih gitu. Jakarta Utara Kelapa Gading. Iya sih boleh aja. Tapi yang ini online dulu deh ya, kasihan nanti yang lain yang jauh-jauh gitu. Buku Fibo bisa buat scalping, bisa kan, nanti time frame-nya bisa dibuka, tinggal kamu punya nggak chartnya nih. Kalau mau scalping kan kamu harus punya ini, punya nggak time frame di sini tuh. Kalau punya ya kan tinggal dipakai, misalnya pakai yang 5 menit. Ini nggak bisa QC ini. Nah kalau bentukannya kayak gini, ini gimana scalpingnya? Susah ya. Coba kita lihat kalau bumi. Tadi ada yang nanya bumi kalau nggak salah. Nah ini kan bisa nih. Tuh. Masih ada swingnya, masih kebaca tuh. Nah. Nih. Ketika dia breakdown kemana? Susah nih. Kan bisa. Tinggal kamu harus punya. Nah ini kayaknya harus bayar deh setahu saya untuk buka time frame ini. Saya bayar nih tahunan datanya di TradingView ya gitu. Judith Felicia, kalau punya Adaro 3400. Tadi saya udah ngasih lihat ya chart Adaro. Kalau punya Adaro 3400 baiknya sell atau hold. Jadi jawabannya gini, ini kita udah lihat sama-sama ya teman-teman. Ini Adaro itu sekali lagi nih, Adaro ini area all time high. Ini kemarin udah nyampe. Jadi kan tinggal jedingnya. Bener ya teman-teman. Nah nanti jadi Judith, kamu tinggal mikirin kamu tuh mau ngambil dividennya apa, mau capital gain, salah satu. Kalau kamu ambil capital gain, kamu nggak dapet dividen. Ini kalau trader ya, kecuali kalau investor ya di keep terus. Jadi jawabannya kembali ke kamu Judith. Kamu mau trading atau investasi? Investasi kamu ambil dividen, tapi ini kalau modalnya kamu masih di bawah ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalnya modalnya kamu di sini, misalnya modalnya kamu di sini ya kamu ada resikonya floating loss. Jadi kamu tinggal pikirin resiko, risk sama rewardnya. Risknya floating loss kalau belinya di atas, kalau belinya di bawah kan enggak. Rewardnya kamu dapat dividen. Jadi baiknya gimana kamu yang mikirin sendiri sih, karena kan kamu yang tahu maunya gimana gitu. Saya tinggal bacain resikonya aja
Gitu ya Judith ya, semoga sih bisa dipahami ya. Ci, bukunya ada yang versi ebook? Tidak ada ya teman-teman. Saya tuh nggak pernah jualan buku versi ebook. Kalau ada punya saya di luaran ada yang versi ebook, itu berarti bukan saya. Berarti dia apa namanya? Plagiat ya, menipu. Jangan ya, please. Bukunya murah kok. Nggak nyampe 1 lot BBRI. Ini bukunya. Saya punyanya yang punyanya yang buku tulisan ya. Jadi adanya di Tokopedia sama Shopee. Bentar lagi kalau ulang tahun biasanya sih saya suka kasih diskon. Tapi ulang tahunnya masih tahun depan. Ya. Oke. Ini waktunya udah habis nih teman-teman. Nih tuh lihat ya, waktunya udah habis. Nanti teman-teman yang belum sempet dibacain bisa mungkin request di Instagram atau di Telegram ya. Saya ada grup Telegram Happy Trade Tester, yang ini khusus untuk yang subscribe gitu ya, sebulannya semangkok bakso ya. Tapi kalau misalnya nggak perlu ya udah nggak usah, nanya ini aja, nanya di biasa aja gitu. Ya udah itu dulu. Nanti untuk kelas online-nya nanti tinggal tunggu aja deh, saya aturin dulu, tinggal tunggu kabarnya di Instagram Story ya. Oke. Sampai di sini dulu supaya sempat say goodbye, karena kalau enggak nanti langsung mati, nggak enak ya. Kita ketemu lagi di IG live berikutnya di minggu depan. Jangan lupa gunakan hak pilih tanggal 27. Oke. Bye bye semuanya, stay safe, stay healthy. Dadah.